Baik, teman-teman semua, bertemu lagi dengan Pak Eci pada channel pembelajaran tentang berakuntansi ya. Ada bermatematika dan kali ini saya nggak mau kalah, saya bikin channel berakuntansi, oke? Nah, di sini Pak Eci akan menjelaskan mengenai wesel bayar jangka panjang ya. Ini bentuk non-current financial liabilities dalam bentuk notes payable. Kalau di pertemuan pembahasan sebelumnya kita sudah bahas mengenai notes payable yang cicilannya itu dibayar pada akhir jatuh tempo. Yang prinsipalnya maaf ya, dibayar pada akhir jatuh tempo. Nah, sekarang bagaimana kalau notes payable tersebut kita cicil pokoknya ya, pembayaran pokoknya kita cicil. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan lagi dan saya akan selalu ulang-ulang bahwa notes payable itu ada yang akan menjadikan tekanan sekarang di pembahasan kali ini adalah yang long term ya, meskipun ada yang short term dan itu sudah dibahas di AKM 1 ya. Silakan buka video-video pembahasan mengenai akuntansi keuangan 1 ya. Nah, kemudian yang menjadi fokus kita adalah yang long term. Nah, yang long term ini ada banyak tipenya ya. Tadi ada yang interest bearing notes payable ya. Nah, kemudian di sini ada dua juga yang prinsipalnya dibayar pada saat jatuh tempo ya, pada saat JT, dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan ada yang prinsipalnya dibayar dengan cicilan ya. Nah, ini akan kita bahas sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita di sini langsung saja dengan kita kasih contoh soal. Jadi pembayaran wesel bayar dengan pembayaran cicilan tetap per periode. Jadi inilah yang terjadi di masyarakat biasanya ya. Kalau kita minjem ke bank, maka kita akan perlu berapa? 300 juta. Nah, biasanya kita kalau PNS itu menggadaikan SK kita gitu ya. Jadi SK PNS-nya itu digadaikan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, nanti pembayaran pinjaman tersebut dipotong dari gaji PNS tersebut gitu ya. Kalau untuk nyicil rumah, maka nanti akan dipotong selama 20 tahun biasanya tenornya ya. Jadi 20 tahun dengan fix potongan dengan cicilan yang tetap. Nah, seperti itu ya. Selama 20 tahun dicicil, nanti dipotong dari gaji, didebet langsung dari gaji si pegawai tersebut. Nah, bagaimana sih cara mencatatnya? Bagaimana sih cara menjurnalnya? Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Oke, contohnya adalah pada 31 Desember, PT Gravity meminjam dana ke bank sebesar 500 juta dengan menerbitkan notes payable yang dibayar melalui cicilan tetap selama 10 tahun ya. Oke, jadi tenornya 10 tahun, cicilan dibayar tiap tanggal 1 dan cicilan pertama dimulai pada 31 Desember 2020 ya. Diketahui tingkat suku bunga adalah 10%. Oke. Nah, pertama, konsep cicilan itu agak berbeda dengan konsep kalau kita melunasi utang kita pada nanti akhir jatuh tempo ya. Nah, kalau konsep cicilan itu kalau kita yang pertama tadi ya, sebelum saya masuk ke cicilan. Jadi kalau konsep yang pertama itu yang pokoknya dibayar ketika jatuh tempo ini sama dengan obligasi. Ini ditaruh di tahun ke-10 gitu ya. Nah, tetapi kalau cicilan yang 500 juta ini ditaruh di tahun atau periode ke-0 ya. Tahun ke-0 gitu ya. Tahun ke-0 ya. Jadi present value-nya adalah 500 juta kalau cicilan. Tetapi kalau cicilan yang notes payable yang pokoknya dibayar pada akhir jatuh tempo, maka present value-nya ini yang kita cari ya. Karena nilai 500 juta itu nilai tahun ke-10. Ya, kita harus cari present value di tahun ke-0 ya. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya sedikit berbeda ya. Kalau cicilan itu seperti ini ya. Berarti misalkan ini 0, ini 1, ini 10 gitu ya. Nah, 500 itu ditaruh di tahun ke-0 gitu ya. Nah, nanti di tahun ke-10 akan 0 karena dicicil ya sampai lunas. Nah, ini kalau cicilan ya, cicilan. Itu seperti ini. Tapi kalau yang jatuh temponya prinsipalnya dibayar ketika JT, ini sama kayak obligasi ya. Maka bentuknya timeline-nya seperti ini. 0, kemudian 1, kemudian ini 10. Nah, 500 itu ditaruh di tahun ke-10 ya. Kita akan present value kan ke tahun ke-0. Berapa present value-nya? Itulah yang akan kita cari. Nah, itu kalau dia jatuh tempo. Nah, tetapi untuk case yang sekarang akan kita bahas pada video ini adalah case yang cicilan ya, yang 500-nya ditaruh di tahun ke-0 ya. Oke, nah jurnalnya langsung ya. Kalau ditaruh di tahun ke-0, maka jurnalnya adalah cash pada notes payable sebesar
500 juta. Nah, ini diterbitkan kan per 31 Desember. Nah, ini jadi tahun ke-0 lah dia 500-nya ditaruh di tahun ke-0 ya. Oke, kita langsung pecahkan saja contoh soal ini ke dalam Excel yang sudah saya buat, yang sudah saya siapkan ya. Dan silakan teman-teman semua bisa mendownload Excel dan materi dari PPT ya yang saya jelaskan di channel ini pada link di deskripsi ya. Silakan dicek linknya ada di deskripsi, nanti silakan di-download materi-materinya. Oke, nah sekarang kita bahas nih dengan soal yang sama ya, 500 juta present value-nya, karena dia cicilan ya. Kemudian juga periodenya adalah 10, ya 10 tahun, kemudian coupon rate-nya 0 ya. Kemudian interest paid-nya adalah 31 Desember, bukan, ini cicilan ya. Jadi interest and principal ya. Interest and principal paid ya. Nah, jadi tidak hanya interest saja yang dibayar, tetapi juga cicilan juga dibayar gitu ya per 31 Desember. Market rate-nya adalah 10% ya. Ini adalah, nah semuanya karena dia dibayar tiap tahun, maka ini rate-nya annual ya. Periodnya juga annual, kemudian juga rate-nya juga annual ya. Dari tanggal 31 Desember 2019 tambah 10 tahun sampai 31 Desember 2029. Nah, caranya gimana? Caranya kita tidak lagi menggunakan rumus present value karena present value sudah diketahui 500 juta. Nah, yang ingin kita ketahui adalah berapa cicilannya gitu ya. Nah, dengan present value 500 juta ya, kemudian nanti future value-nya adalah 0 ya di tahun ke-10. Nah, kemudian dengan suku bunganya adalah 10%, maka berapa cicilan yang harus dibayar tiap tahunnya? Nah, itulah yang akan kita cari. Ya, nah, caranya gimana? Ya langsung ya dari sini ya. Pakai rumus PMT ini ya. Rumus PMT ini saya perbesar. Rumusnya adalah sama dengan PMT ya. Rate-nya berapa? Rate-nya adalah 10%. Periodenya adalah 10. PV-nya, nah di sini adalah 500 ya. PV-nya ya. Kita bisa pakai yang bawah sini 500 ya biar enak dia timeline. Kemudian future value-nya adalah 0. Kita tinggal geser ke sini ya. Future value-nya 0. Ya, tipenya adalah dari end of the period ya, dari end of the period ya. 0 juga kita isikan. Oke, enter. Nah, loh kok Pak minus? Nah, ya. Minus ini menandakan bahwasanya present value bahwasanya si cicilan ini nanti akan di present value-kan ke periode ke-0 sehingga menghasilkan nilai di tahun ke-0 itu sama dengan 500 juta dan nilai di tahun ke-10 adalah 0 gitu ya. Nah, makanya ini minus ini tanda bahwa Excel itu akan mempresent value-kan gitu ya. Nah, kalau kita nggak mau pakai minus ya tinggal kasih di dalam persamaan ini ya kita tinggal cantum aja minus di salah satunya. Nah, biasanya saya cantumkan di present value-nya saya minuskan sehingga hasil angsurannya itu tidak akan minus hasilnya, pasti akan positif. Nah, seperti ini ya. 81372. Jadi saya minuskan di yang di yang nah ini nih ya, M18 ya. M18 itu adalah present value-nya ya. Nah, tahun ke-0. Oke. Saya minuskan tuh. Biar nanti hasilnya PMT-nya adalah plus ya. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah ini adalah cicilan yang akan kita bayar dari mulai periode ke pertama sampai periode ke-10 dengan jumlah yang tetap. Kalau kita bayar dengan jumlah 81 sekian ini, maka di tahun ke-0 ini pasti akan 0 ya. Jadi seperti itu. Nah, karena ini dihitung dengan menggunakan rumus market rate, maka dalam pembayaran cicilan ini sudah termasuk juga interest-nya ya. Nah, interest and principal paid. Jadi 81 ini bukan cicilan pokok saja, tetapi udah termasuk interest dan pokok. Oleh karena kita mesti pisahkan mana yang porsi interest expense dan mana yang porsi pokok gitu ya, yang porsinya untuk pelunasan pokok. Nah, makanya kita bikin table of principal payment ya. Seperti ini ya. Jadi pelunasan pokoknya. Nah, ya udah kita buat tanggal 31 Desember sekian ya. 500 juta ya di tahun ke-0-nya. Cash paid-nya adalah 81 yang atas ya. Interest expense-nya berapa? Interest expense-nya sama. Nah, untuk mencari berapa interest expense, sorry, kita tinggal mengkalikan. Mengkalikan antara market rate yang annual dikali dengan si carrying value-nya yang awal tahun, ya, 50 juta.
Nah, berapa principal decrease-nya, pengurangan prinsip pokoknya berapa? Ya tinggal dikurangin antara cash paid ya dikurangi dengan interest expense. Nah, seperti ini ya. Nah, 31 inilah yang akan mengurangi nilai dari si 500 juta. Nah, seperti itu. Jadi bukan 81-nya yang mengurangi 500, tapi kita pisahin expense-nya dicari dulu. Nah, baru sisanya itu adalah pengurangan prinsipal. Gitu ya, pengurangan pokoknya. Nah, seperti ini ya. Dan kita copy ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, sampai hasilnya adalah 0 ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka akan benar nih jurnalnya tabelnya ya. Ya, tugas kita selanjutnya tinggal bikin jurnal ya. Jurnalnya kita tandain dulu deh. Yang ini kemudian juga jurnal yang periode pertama ya. Oke, nah seperti itu ya. Ini akan kita jurnal. Oke. Nah, yang pertama cash pada notes payable per tanggal 31 Desember 2019 500 juta. Kemudian yang kedua interest expense notes payable pada cash ya. Nah, di sini kita lihat nih interest expense yang atas ya. Sorry, yang ini 510 juta. Kemudian notes payable-nya karena di sini interest expense notes payable ini bukan amortisasi, ingat ya. Ketika cicilan tidak ada amortisasi ya. Yang ada adalah pengurangan pokok. Jadi notes payable di sini adalah langsung mengurangi si pokoknya. Ya, 31 juta ya. Barulah pada cash. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwasanya si prinsipal dan pembayaran pelunasan pokok dengan cara cicilan itu sudah including interest expense ya. Artinya apa? Pengurangan pokok itu muncul bukan karena interest expense. Nah, beda kalau amortisasi diskon. Diskon muncul karena ada interest expense ya. Karena pasangannya ya kalau dia diskon, amortisasi diskon berarti bonds payable-nya akan dikredit ya. Di debitnya adalah interest expense. Nah, kalau obligasi atau notes payable yang mirip obligasi yang prinsipalnya atau pokoknya dilunasi di akhir, maka maka ya akan ada amortisasi ya, baik itu either itu diskon ataupun premium ya. Nah, sehingga apa? Sehingga nilainya akan terpulihkan pada saat akhir jatuh tempo, nilainya akan sesuai dengan face value-nya. Nah, itulah gunanya diskon. Jadi diskon muncul ketika ada interest expense ya. Bukan diskon muncul karena ada pembayaran cash, bukan seperti itu kalau diskon ya. Atau kalau amortisasi premium atau diskon tidak seperti itu. Jadi amortisasi premium dan atau diskon muncul ketika interest expense muncul. Mengikuti waktu dari interest expense. Nah, berbeda kalau pembayaran cicilan. Ya, pembayaran cicilan muncul bukan karena interest expense muncul, bukan. Pembayaran cicilan atas pokok muncul itu ketika ya dilunasi dengan cash gitu. Jadi mengikuti ke cash. Kalau cicilan ini ya. Jadi notes payable ini muncul ketika cash-nya timbul gitu. Ketika cash-nya keluar gitu ya, ketika cash-nya keluar. Ada cash outflow, maka notes payable atau pokoknya akan kita kurangi dan akan kita catat di debit. Nah, itulah nanti yang akan membedakan konsep, itulah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan yang video pembahasan selanjutnya ya. Makanya di sini nanti ada nih ya, interest expense-nya diakui dulu di 31 Desember, tetapi notes payable-nya nanti ketika tahun depannya gitu ya. Seperti itu. Oke. Demikian teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada video pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.